Pada awal film, kita melihat Profesor Thomas Harbour sedang diwawancarai. Ia baru-baru ini membuktikan adanya kehidupan setelah kematian. Pewawancara mengklaim bahwa penemuan Thomas berbahaya karena sejak karyanya dipublikasikan, tingkat bunuh diri meningkat drastis. Thomas menepis klaim tersebut dengan mengatakan bahwa kebenaran penting tentang kehidupan manusia harus disampaikan kepada publik, terlepas dari konsekuensinya. Thomas telah mampu menangkap gelombang otak pada tingkat subatomik yang meninggalkan tubuh seseorang saat mereka mati. Ini menjelaskan bahwa kesadaran seseorang pergi ke suatu tempat setelah mereka mati, tetapi pewawancara bersikeras bahwa karena mereka tidak tahu kemana kesadaran pergi, mereka tidak bisa memastikan jika kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Thomas menanggapi klaim itu dengan mengatakan bahwa ketika kereta meninggalkan stasiun, kita tahu bahwa kereta itu pergi ke suatu tempat. Pewawancara kemudian mengangkat isu bahwa banyak selebriti, atlet, dan ratusan warga sipil telah mengakhiri hidup mereka karena profesor tersebut dan menanyakan apakah Thomas merasa bertanggung jawab atas kematian mereka. Thomas hanya menjawab bahwa ia tidak merasa bertanggung jawab. Saat itu, salah satu kru kamera berdiri di depan Thomas dan berterima kasih atas awal yang baru. Ia kemudian menembak dirinya sendiri. Dengan cara yang sama, orang-orang telah melakukan bunuh diri massal untuk memulai hidup baru di alam baka. Kini sudah 2 tahun sejak penemuan tersebut. Putra Thomas, Will Harbour, sedang bepergian dengan Ferry, mendengarkan program TV yang membahas penemuan ayahnya. Ternyata, tingkat bunuh diri tidak menurun sejak saat itu. Will mematikan TV, jelas bahwa ia tidak bangga dengan karya ayahnya. Seorang gadis di kursi lain mengejutkannya. Mereka adalah satu-satunya penumpang di Ferry. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Isla, dan Will mengomentari bahwa wajahnya terlihat familiar. Mereka berbincang-bincang sejenak. Percakapan beralih ke topik penemuan tersebut. Isla adalah pendukung penemuan itu, tetapi Will menyatakan bahwa ia tidak mempercayainya. Isla berpendapat bahwa penemuan tersebut memberikan cara bagi orang untuk mendapatkan kelegaan dari penderitaan dalam hidup, tetapi Will tetap bersikuku dengan pandangannya. Setelah mereka turun dari Ferry, Isla menumpang mobil, meninggalkan Will di pelabuhan. Kakaknya, Toby, datang menjemputnya. Mereka berkendara menuju sebuah rumah besar yang dibeli oleh ayah mereka. Thomas telah membangun stasiun baru di rumah itu dan mempekerjakan orang-orang yang selamat dari percobaan bunuh diri. Isla terkejut melihat laboratorium dan mesin-mesin di dalam rumah itu. Thomas telah melakukan eksperimen. Will bertemu dengan ayahnya dan dengan tegas memintanya untuk menghentikan semua ini. Ia ingin Thomas memberitahu media bahwa penemuannya adalah palsu dan menghentikan rantai bunuh diri massal. Thomas tertawa mendengar idenya dan mengklaim bahwa penemuannya 100% benar dan ia tidak akan berbohong kepada siapapun. Ternyata, Will adalah inspirasi untuk penemuan tersebut. Ketika Will masih muda, ia mengalami kecelakaan dan mati selama 1 menit. Ketika ia dihidupkan kembali, ia memberitahu orang tuanya bahwa ia melihat kilatan cahaya dan seorang anak kecil di depannya. Ini memberikan ide kepada Thomas bahwa kehidupan setelah kematian mungkin ada, sehingga Will menyalahkan dirinya sendiri atas kematian tersebut dan ingin ayahnya berhenti. Setelah percakapan tersebut, Will keluar untuk menenangkan pikirannya, tetapi saat itu ia melihat Isla di pantai dekat situ. Isla tampak sedang memasukkan batu ke dalam tasnya. Isla mengenakan tas berat itu dan masuk ke laut. Will menyadari bahwa Isla akan bunuh diri dan berlari untuk menyelamatkannya. Ia masuk ke air dan berhasil menyelamatkan Isla, tetapi Isla marah. Will membawanya ke rumah besar dan meminta Toby untuk menerimanya, karena mereka membantu orang-orang yang ingin bunuh diri. Toby setuju, tetapi Isla harus melalui kuesioner terlebih dahulu. Isla terkejut mengetahui bahwa Thomas adalah ayah Will. Thomas kemudian melakukan wawancara dengan Isla, menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupannya. Sementara itu, Will berkeliling rumah dan melihat bahwa rumah tersebut telah sepenuhnya diubah menjadi sebuah fasilitas dengan kantin dan kamar untuk setiap pasien. Pada malam hari, semua orang berkumpul di sebuah ruangan sementara Thomas mempersembahkan sesuatu kepada mereka. Ia membawa seorang pria dengan alat yang terpasang di kepalanya dan mengklaim bahwa ia telah menemukan cara untuk melihat alam baka. Sampai saat ini, dunia hanya tahu bahwa gelombang otak kita pergi ke suatu tempat setelah kita mati. Tetapi sekarang ia telah menemukan cara untuk melihat kemana gelombang otak tersebut pergi. Will dan yang lainnya terkejut. Thomas menjelaskan bahwa dengan alat tersebut, mereka dapat melihat rekaman video dari alam baka. Kemudian, semua orang berada di kantor Thomas. Thomas ingin menjadi orang pertama yang diuji coba, tetapi ia harus mati untuk itu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melakukan percobaan pada orang yang sudah mati, yang harus mereka curi dari kamar mayat. Dalam perjalanan ke sana, Toby memberitahu Isla bahwa ibu mereka bunuh diri, dan Will menyalahkan ayah mereka untuk itu. Di kamar mayat, Toby mengalihkan perhatian penjaga, memungkinkan Will dan Isla berhasil mencuri mayat seorang pria bernama Phillips. Malam itu, Will dan Isla tidur di ranjang susun bersama. Will memberitahu Isla bahwa ibunya bunuh diri pada hari ulang tahun pernikahan orang tuanya, ayahnya tidak pernah memperhatikannya, dan ia kehilangan harapan ketika Thomas tidak keluar dari kantornya pada hari ulang tahun mereka. Will menemukan tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa di bak mandi pada pagi hari berikutnya. Mereka berbicara sejenak dan tidur sambil berpegangan tangan. Keesokan harinya, semua orang siap untuk melakukan percobaan.
Mereka menghubungkan kepala mayat tersebut ke alat tersebut dan menekan sebuah tombol. Sementara Thomas menunggu sesuatu muncul di monitor, tidak ada yang terjadi. Mereka melakukannya berulang kali, tetapi tidak berhasil. Thomas yang kecewa meninggalkan ruangan dan yang lainnya mengikutinya. Namun, ketika Will sendirian di dalam, monitor mulai bekerja dan menampilkan klip Phillips bertemu seorang wanita di sebuah rumah sakit. Will dengan cepat mematikannya sebelum Thomas kembali masuk. Mereka harus membawa mayat Phillips kembali untuk dikremasi, dan Thomas meminta Toby untuk mayat baru. Will dan Isla membawa mayat tersebut kembali ke kamar mayat dan meninggalkannya di tanah luar. Tiba-tiba, Isla mencium Will. Keduanya merasa canggung kemudian dan tidak berbicara selama perjalanan pulang. Will tidak bisa menghilangkan pikiran tentang video tersebut dari benaknya. Ia telah mengunduhnya ke laptopnya. Setelah melakukan riset di internet, ia menemukan rumah sakit di dalam video tersebut. Will berkendara ke rumah sakit dan berjalan melalui jalan yang dilalui Phillips. Namun, ia mencapai jalan buntu yang tidak ada dalam video. Seorang petugas kebersihan memberitahunya bahwa dulu ada jalan sebelum rumah sakit direnovasi 1 dekade lalu. Will menyadari bahwa video tersebut tidak mungkin dari masa depan. Ia memprediksi bahwa itu adalah ingatan Phillips yang ditampilkan di monitor. Kemudian, semua orang berkumpul di rumah besar untuk sesi ketika Thomas memanggil seorang pasien bernama Lacey ke panggung. Lacey telah berbicara menentang penemuan tersebut dan alat baru Thomas, mengklaim bahwa itu akan menyebabkan lebih banyak bunuh diri massal. Thomas menghadapi Lacey di depan semua orang. Ternyata, Thomas menemukan Lacey di hutan saat ia ingin bunuh diri dan menyelamatkannya. Akhirnya, ia meminta Lacey untuk mengemas tasnya dan meninggalkan fasilitas tersebut. Will marah kepada Thomas karena mempermalukan Lacey, tetapi Thomas mengabaikan masalah tersebut. Kemudian, Will menunjukkan video Phillips kepada Isla. Keduanya pergi ke rumah sakit yang sama untuk menyelidiki kasus Phillips bersama-sama. Mereka menemukan berkas ayah Phillips dengan alamatnya di dalamnya. Mereka percaya bahwa dalam video tersebut, Phillips mengunjungi ayahnya di ranjang kematiannya dan wanita yang ditemuinya mungkin seorang kerabat. Malam itu, Will berbicara dengan Toby, yang memberitahunya bahwa Thomas telah bekerja pada mesin ini untuk ibu mereka. Thomas merasa bersalah karena kematian istrinya dan ingin tahu bahwa istrinya pergi ke tempat yang lebih baik. Keesokan harinya, Will dan Isla pergi ke pantai, di mana Isla memberitahu bahwa putranya yang berusia 5 tahun meninggal karena tenggelam di pantai karena ia tertidur. Itulah alasan ia ingin mati sebelum Will menyelamatkannya. Keduanya kemudian pergi ke rumah Phillips dan bertemu saudara perempuannya, yang ternyata adalah wanita dari video tersebut. Ia memberitahu mereka bahwa Phillips tidak pernah datang untuk menemui ayahnya di rumah sakit. Tidak ada keluarganya yang menyukainya karena ia selalu bersikap buruk kepada mereka. Will memperhatikan tato mercusuar di lengan Phillips dalam video, tetapi wanita tersebut memberitahu bahwa Phillips memiliki tato gelombang. Will menyadari bahwa video tersebut bukan ingatan Phillips, melainkan alam baka Phillips. Phillips telah kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahannya dalam hidup setelah kematiannya. Ternyata, dalam alam baka, orang-orang menghidupkan kembali versi alternatif dari kehidupan mereka dan mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat pilihan yang berbeda. Will dan Isla terkejut dengan penemuan tersebut. Mereka berada di kamar ketika tiba-tiba Toby masuk dan memanggil mereka untuk menemui Thomas. Thomas telah memasang alat tersebut pada dirinya sendiri untuk mencoba memahami mesin itu. Ia telah mencekik dirinya sendiri dan berada di ambang kematian. Monitor mulai bekerja lagi. Kali ini, monitor menampilkan Thomas pada malam kematian istrinya. Itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Dalam video tersebut, Thomas keluar dari kantornya dan mengajak istrinya makan malam, memperbaiki kesalahan yang pernah dibuatnya. Setelah menonton video tersebut, mereka melepaskan mesin dan menghidupkan kembali Thomas dengan menggunakan defibrilator. Thomas terkejut dan gembira melihat mesinnya bekerja. Ternyata, ketika seseorang mati, mereka kembali ke waktu dalam hidup mereka yang paling mereka sesali dan mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat pilihan yang berbeda. Thomas mengumpulkan semua orang di halaman depan rumah dan hendak memberitahukan penemuan tersebut kepada mereka ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan. Lacey, yang telah dikeluarkan dari rumah besar, menembak Isla. Ia mengklaim bahwa ia tidak membunuh Isla, tetapi memberinya awal yang baru sebelum ditangkap oleh Toby. Isla jatuh ke tanah dan mengatakan kepada Will bahwa ia tidak ingin mati lagi. Will sangat terpukul ketika Isla menghembuskan napas terakhir di pelukannya. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Toby dan Thomas berbicara tentang keluarga Isla untuk laporan polisi. Thomas memutuskan untuk menghancurkan mesin tersebut setelah melihat dampaknya terhadap orang-orang. Namun, ketika Thomas mencoba masuk ke laboratoriumnya, ia menemukan bahwa pintunya terkunci dari dalam. Will telah mengunci dirinya sendiri di dalam dan memasang alat tersebut pada dirinya. Ia mencekik dirinya sendiri, dan ketika ia berada di ambang kematian, Will menemukan dirinya kembali dalam ingatan di atas feri. Will bertemu Isla lagi dan bertanya apa yang sedang terjadi. Isla mengungkapkan bahwa ini adalah ingatan karena Will terhubung ke mesin dan belum mati. Isla di sini adalah alam bawah sadar Will sendiri. Dalam ingatan tersebut, Isla mengungkapkan bahwa Will telah menjalani bagian ini dalam putaran kehidupan yang berulang-ulang. Mereka pertama kali bertemu di feri yang sama dalam banyak kehidupan sebelumnya,
Tetapi dalam skenario tersebut, Will tidak melihat Isla mencoba bunuh diri dan tidak bisa menyelamatkannya. Ketika ia membaca tentang kematiannya pada hari berikutnya, ia dipenuhi rasa bersalah karena ia tahu bahwa ia bisa melakukan sesuatu di Ferry. Ia menjalani hidupnya dengan rasa bersalah itu, tetapi rasa bersalah itu selalu tetap ada. Akhirnya, ketika ia mati, ia dibawa kembali ke Ferry di mana ia bertemu Isla lagi karena ia paling menyesali momen ini dalam hidupnya. Namun, Will tidak bisa menyelamatkannya bahkan saat itu. Dalam cara yang sama, Will telah terjebak dalam putaran ini dan menjalani hidupnya ratusan kali mencoba menyelamatkan Isla, tetapi ia tidak pernah berhasil hingga kehidupan terakhirnya. Will telah bertemu Isla berkali-kali, sehingga bagian dari kesadarannya mengingatnya. Itulah mengapa Isla terlihat familiar baginya saat mereka pertama kali bertemu. Isla mengatakan bahwa karena ia berhasil menghentikan Isla dari bunuh diri dalam kehidupan ini, ia telah berdamai dengan kesadarannya dan tidak ada lagi penyesalan. Karena itu, ia sekarang akan berakhir di tempat lain dalam kehidupan berikutnya dan tidak di Ferry. Will berjanji bahwa dalam kehidupan berikutnya ia akan mengingat Isla. Saat itu, ia mulai mendengar suara Thomas dan Toby. Mereka mencoba menghidupkan kembali jantungnya, tetapi upaya mereka tidak berhasil dan Will mati. Setelah ia mati, alam bakanya membawanya kembali ke pantai. Will melihat seorang anak kecil sedang bermain sendirian di air. Ia menarik anak itu keluar, memastikan anak itu tidak tenggelam. Saat itu, Isla datang berlari kepada mereka dan kita melihat bahwa anak itu adalah putra Isla. Will kini telah dikirim untuk menyelamatkan anak itu. Isla berterima kasih padanya dan berjalan pergi bersama putranya, tanpa satu pun dari mereka mengenali satu sama lain. Saat Will berjalan pergi, ia berbalik dengan ekspresi bingung di wajahnya, menunjukkan bahwa ia mulai mengingat Isla. Film berakhir, tetapi kita dapat membayangkan bahwa Will mungkin mengajak Isla untuk minum kopi atau sesuatu setelah itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk berlangganan untuk video-video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk membantu channel ini.